Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri, mengenal tunggal di dalam kesejatian diri. Diri itu ada dua perkara ya, ada dua macam ya diri itu. Ada diri zahir dan ada diri batin ya. Diri zahir ini adalah badan yang bisa nampak kelihatan, ini termasuk alam semesta ini. Itu yang disebut dengan diri zahir di dalam diri. Tapi berikut alam ini adalah yang terlihat, itu adalah zahir. Ada juga diri batin ya. Diri batin itu adalah yang tidak bisa terlihat oleh mata kepala ini. Itulah diri batin. Seperti pelihat, pendengar, pencium, penggerak, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita lihat. Tapi bersatu di dalam diri zahir. Menjadi satu di dalam diri zahir. Maka antara zahir dan batin tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan. Dari mana datangnya ada zahir dan batin? Rahmanir-Rahim, dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang Rahman itu adalah kenyataan yang ada. Yang Rahim itu adalah yang dalam. Yang luar ini, yang ada pada diri kita ini, maksudnya yang luar ini datang dari barang ciptaan. Setiap yang datang dari barang ciptaan, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Yang disebut dengan mautu anta qablal maut. Maka matikanlah diri zahirmu di dalam diri batinmu. Satukan jiwa dan raga. Maksudnya begitu ya. Niat insun ya. Niat insun sejatinya tentang tunggalnya Allah. Betul-betul kita niatkan. Betul-betul kita beretekad. Betul-betul kita niatkan. Betul-betul kita beretekad kepada Allah. Supaya bersatu antara zahir dan batin. Luar dan dalam menjadi satu. Begitu. Maka sesungguhnya Allah itu adalah satu. Allah itu adalah satu. Yaitu satu jiwa, satu rasa di dalam cinta. Ya, satu jiwa, satu rasa di dalam cinta. Yaitu cintanya Allah, bukan cinta kita. Karena sudah dikatakan bahwa yang zahir ini adalah tiada berdaya karena datangnya dari barang ciptaan, maka tidak bisa apa-apa. Berarti zahir ini tidak bisa mencintai apapun, mengasihi apapun. Tidak bisa kecuali atas cintanya Allah. Berarti Allah cinta diri. Itulah mahabbah kepada Allah. Yaitu Allah yang mahabbah kepada dirinya sendiri. Rindu, rindunya Allah ya. Cinta, cintanya Allah. Kasih, kasih Allah. Sayang, sayang Allah. Adalah sifat Rahman dan Rahim. Nah, Rahman dan Rahim itu luar dan dalam ya. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah.
yang disebut Rahmaniyah Allah dan Rahimiyah Allah. Sifat Rahman adalah sifat kenyataannya Allah. Allah itu nyata, ya Allah serta di dalam diri. Beserta di dalam apapun bentuk yang ada. Selalu menyertai. Di dalam tajali, ya. Di dalam kenyataan maksudnya. Yang terlihat ini. Maka kita harus berbelas kasih kepada semua makhluk. Sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa berbelas kasih kepada semua makhluk. Tetapi Allah yang berbelas kasih kepada ciptaannya sendiri. Yang ada di alam semesta ini, ya. Berbelas kasihlah kepada semua manusia. Sebenarnya bukan manusia yang mampu dan bisa berbelas kasih kepada sesama. Melainkan Allah yang berbelas kasih kepada dirinya sendiri. Murah hati. Allah yang murah hati, ya. Murah hatinya Allah. Dan berhati mulia. Allah lah yang memiliki segala-galanya. Allah lah yang memuliakan hatinya. Itu maksudnya bukan hati zahir, ya. Batinnya Allah yang dimaksudkan, ya. Jembarkanlah batinmu dengan menyebut nama Allah. Sebenarnya Allah yang menyebut dirinya. Allah yang mengingat dirinya. Allah yang menyembah dirinya. Allah yang segala-galanya. Atas kehendak Allah, la haula wala yang ada pada diri zahir. Tidak bisa apa-apa kecuali atau melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah. Jembarkanlah batin di dalam 2 dubur napas. Jembarkanlah batin di dalam 2 dubur napas. Sebenarnya Allah yang menjembarkan batinnya sendiri, meluaskan batinnya sendiri, ya. Di dalam 2 dubur napas. Sebenarnya bukan napas kita, ya. Napas Allah, bukan napas kita. Tarikan napas ke dalam adalah napas penyatuan kepada Allah. Hembusan napas keluar adalah hembusan napas kepasrahan kepada Allah. Allah yang menghembuskan napasnya sendiri, ya. Harus dipahami itu, bukan kita. Ingatlah wala yang ada pada kita. Barang siapa yang bernapas beserta Allah, maka kita sudah merasa jadinya, kita sudah merasa dekat, sudah merasa bersatu jadinya ini. Maka dikatakan di sini, barang siapa yang bernapas beserta Allah, barang maksudnya, maka diampuninya lah 1000 dosa. Dosa itu akan diampuni oleh Allah 1000 kalau kita merasa diri beserta Allah. Sebenarnya Allah yang beserta kita, bukan kita yang beserta Allah. Jangan dibalik, ya. Allah beserta kita. Allah yang mengayomi kita, bukan kita yang mengayomi Allah, ya. Bukan kita yang dekat kepada Allah, tetapi Allah yang mendekatkan dirinya sendiri. Ingat, tiada kemampuan, tiada kebiasaan yang ada pada kita, melainkan semua itu adalah kemampuan Allah, kebiasaan Allah, ya. Barang siapa yang tidak bernapas beserta Allah, maka tidak ubahnya. Kematian itu sama seperti kematian binatang. Maka kita harus selalu merasa bahwa napas ini adalah napas Allah. Kehendak ini adalah kehendak Allah. Kepunyaan ini adalah kepunyaan Allah. Melihat ini adalah melihatnya Allah. Gerak ini adalah geraknya Allah. Apapun yang mau dikatakan, tetap kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, maka sesungguhnya kita ngutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang akan dihisab di yaumul akhir nanti. Kita selalu merasa kita yang memiliki, tiada kemampuan yang ada pada kita. Kita selalu merasa kita yang mampu dan bisa, tiada kemampuan yang ada pada kita. Dalam arti la haula wala yang ada pada kita. Tidak ada daya yang ada pada diri zahir ini, melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Atau dengan kata lain, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datang dari Allah, semua itu akan kembali kepada Allah, dan semua itu bisa apa-apa karena beserta Allah.
Sifat rahim adalah kenyataannya Allah, ya. Sifat rahim itu adalah kenyataannya Allah di dalam batin. Itu nyata, Allah itu nyata, Allah serta sebenarnya. Maka batin ini adalah batiniah Allah, kepunyaan Allah. Maksudnya begitu ya. Terminal batin ya, semua dikelola oleh batin. Semua itu dikelola oleh batin. Maka antara zahir dan batin tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan. Itu. Kenyataan dalam adalah menandakan kenyataan azalinya Allah. Nah, karena Allah itu tidak terlihat. Yang dalam ini tidak terlihat. Maksudnya ya. Allah yang batin. Allah pula yang zahir. Yang luar itu adalah Allah. Yang dalam itu adalah Allah. Karena semua itu Allah punya. Allah memiliki. Allah yang melindungi. Allah yang mengayomi. Allah segala-galanya. Maka tauhidkanlah apa yang ada di alam ini menjadi satu di dalam diri Allah. Maka tauhidkanlah apa yang ada di dalam diri atau di dalam badan kita ini menjadi satu di dalam Allah. Itu. Maka dikatakan niat insun sejatinya tentang tunggalnya Allah, ya. Tidak ada pengetahuan kecuali hanya Allah yang mengetahui. Tuh, sudah nyata-nyata dikatakan bahwa tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengetahui kita. Pengetahuan Allah, begitu. Dalam arti mati, maka matikanlah diri zahir di dalam diri batin yang disebut dengan mautu anta qablal maut, maka matikanlah diri zahir ini. Hanya Allah saja yang ada, begitu. Atas kehendak Allah, atas kepunyaan Allah, atas keperkasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Maka semua alam jagat raya ini supaya menjadi tunggal, supaya menjadi satu, supaya semua itu jiwa dan raga menjadi satu di dalam Allah. Menjadi ahad di dalam wujud yang sejatinya hidup. Nah, menjadi satu di dalam hidup, yaitu hidupnya Allah, ya. Membuka tabir indahnya Allah, ya, dengan selalu mentauhidkan Allah. Itu cara kita membuka tabir indahnya Allah, ya. Yang seindah-indahnya adalah cara kita adalah mentauhidkan Allah di dalam diri, yaitu diri zahir dan batin menjadi satu di dalam Allah. Bahkan kita mentauhidkan alam ini menjadi satu di dalam Allah, begitu. Maka membuka tabir indahnya Allah dengan selalu mentauhidkan Allah, begitu. Di dalam diri selalu mentauhidkan Allah di dalam diri. Selalu mentauhidkan alam semesta ini menjadi satu di dalam Allah. Bukan kita yang mentauhidkan Allah, ya. Bukan kita yang mentauhidkan Allah. Ingat, tiada kemampuan yang ada pada kita. Tidak bisa apa-apa. Harus diingat itu. Selalu diingat itu, ya. Di dalam diri zahir, ya. Akan tetapi Allah sendiri yang mentauhidkan diri. Allah yang tauhidkan dirinya. Nah itu. Allah maha besar, ya. Allah maha besar. Allah maha agung. Allah maha bijak. Allah maha sempurna. Maha dalam segala hal. Itu. Semua Allah yang maha kuasa. Yang disebut Allahu Akbar. Allah maha besar atas segala-galanya. Keagungan Allah, keperkasaan Allah, kemampuan Allah. Tidak akan ada seseorang pun yang mampu menirunya. Maka janganlah engkau mengakui diri zahir ini adalah Allah. Kalau kita mengakui diri zahir ini adalah Allah, maka sesungguhnya menjadi dualah Allah itu. Maka barang siapa yang mensekutukan dia, menjadikan dua, tidak menjadikan satu, tidak menjadikan tauhid,
maka dia adalah orang-orang yang menduakan Allah sehingga di akhirat nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satukanlah diri zahir dan diri batin menjadi satu di dalam Allah, tapi ingat tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Begitu. Kalau kita tidak dapat membedakan antara zahir dan batin, inilah kesalahan yang fatal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin, tidak mampu membedakan mana yang datang dari ciptaan dan mana yang datang secara langsung atau secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ya.